Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan dan berita mengembirakan buat kita semua, para netizen terutama penggemar sepak bola kita ya, untuk timnas senior terutama ini dalam rangka akan menyongsong FIFA Matchday pada bulan Juni. Di antara 12 sampai 20 Juni itu kan FIFA Matchday yang dilakukan oleh FIFA dan kita akan bertanding 2 kali. 14 Juni dengan Palestina dan banyak yang sedang menunggu ya apa yang akan diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. AFA, Federasi Sepak Bola Argentina, sudah menggaungkan lebih awal ya. Gaung itu mereka lontarkan di dalam tur mereka di Asia. Pertama tanggal 15 Juni mereka akan ke Beijing berhadapan dengan Australia. Kemudian mereka memastikan akan bermain di Jakarta dengan tim nasional Indonesia yang dipegang oleh STY. Namun sebelum ada keterangan langsung dari Erick Thohir bahwa mereka masih menunggu ini momen yang pas, waktu yang pas untuk bisa mengumumkan kepastian hitam di atas putihnya untuk pertandingan antara Indonesia melawan Argentina. Ini yang membuat banyak orang merasa penasaran ya. Dan akhirnya pada tadi sore atau tadi siang sampai dengan sore dalam press conference di hadapan para awak media itu di GBK di Senayan, Erick Thohir dan jajaran PSSI, ada Exco Pak Arya Sinulinga juga di sana, ada Wakil Ketua Umum ya Pak Zainuddin Amali, dan dia berbicara dengan tegas meyakinkan bahwa benar ya, memastikan Indonesia akan bertarung berhadapan dengan juara dunia peringkat 1 FIFA Argentina dengan Lionel Messi-nya. Oh, ini luar biasa bahwa sudah gaung bersambut, itu yang ditegaskan oleh Erick Thohir. Kenapa dia harus bisa menunggu ini? Karena mungkin pastiannya itu karena dia harus ada penegasan resmi ya, surat ya persetujuan dari FIFA dan juga memang dengan Argentina lewat Federasi Sepak Bola PSSI-nya di sana, AFA ya. Dan Erick memastikan ini mereka akan menyambut kedatangan Messi dan kawan-kawan di Jakarta ya, setelah tentunya dari Beijing bertarung dengan Australia, dan mereka akan berangkat untuk bisa mempersiapkan diri bermain di Stadion Gelora Bung Karno tanggal 19 Juni. Jadi ini yang membuat tim-tim negara-negara di Asia Tenggara pasti terpukau. Ya, kalau bilang dalam tanda kutip ada rasa iri juga ya, mereka kaget. Ya, itu Indonesia bisa mendapatkan tim yang baru saja menjadi juara dunia pada November-Desember yang lalu di Qatar, di mana Argentina mengalahkan Kylian Mbappe dan kawan-kawan Prancis lewat adu penalti dan menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah mereka setelah 78 dengan Mario Kempesnya di Buenos Aires ketika mereka menjadi tuan rumah, dan di 86 di Meksiko mereka mengalahkan juga Jerman di final. Kalau 78 kan mengalahkan Belanda dan kemarin mengalahkan Prancis. Ini luar biasa kalau Argentina tuh bisa menjambangi datang ya. Dan sekarang sedang berlangsung pertandingan U20 di mana Indonesia yang tadinya dicoret oleh FIFA dan Argentina yang ditunjuk yang tadinya tidak lolos mewakili Amerika Latin menjadi tuan rumah Argentina. Ya, jadi ini memang mungkin semacam balas budi bagi Argentina untuk datang. Tapi Erick Thohir mengatakan bahwa Argentina datang ke sini bukan hanya untuk bermain bola. Mereka ingin membantu sepak bola Indonesia. Ya, bagus sekali misi dari Messi, Angel Di Maria, ya, Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez, Julian Alvarez di sana, Mikel Lister, Enzo Fernandez, semua ini mereka ingin bersama-sama. Bukannya membuat sebuah pertandingan yang menghibur masyarakat penggemar sepak bola atau penonton di GBK nanti, tapi mereka ingin bersama-sama ya untuk bisa melihat memotivasi sepak bola Indonesia untuk maju, karena itu yang menjadi tujuan bagi Erick Thohir ketika ia menjadi ketua umum terpilih pada 16 Februari yang lalu. Ya, dia ingin bekerja dengan serius ya. Tidak boleh langsung memang cepat-cepat, tapi step by step bagi Erick. Dan itu kan sudah terbukti. Dia semua bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya. Kemudian naturalisasi juga dari Ivar Jenner dan Rafael Struijk kemarin sudah tuntas. Sekarang Argentina juga dituntaskan sama Erick setelah ada persetujuan ini yang resmi. Tapi ya, dia sebelum Argentina menyatakan ini sudah ada lobby-lobby khusus ya, selain surat menyurat komunikasi antara Erick dengan pihak Argentina. Pertemuan mereka di Kongres FIFA di Rwanda 16 Maret yang lalu itu sudah ada pembicaraan-pembicaraan khusus antara Erick Thohir dan delegasi Argentina, mungkin saja dengan
ketua PSSI-nya di sana, ya apa ya, Claudio ya. Tapi ya, ini orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Argentina mungkin sudah bicara dengan Erik. Makanya Argentina begitu yakin bahwa mereka akan datang ke Indonesia. Ya, apalagi mereka mendapatkan kayak durian runtuh, Indonesia tidak menjadi tuan rumah U20 Piala Dunia dan mereka akan mendapatkan itu. Karena begini, kalau di Indonesia bikin, Argentina tidak ikut. Karena mereka tersisi di Amerika Latin yang hanya diwakili oleh Brasil, ada Uruguay, ada Ekuador, ada Kolombia yang mewakili Amerika Selatan. Tapi akhirnya sekarang mereka bisa mendapatkan itu, untuk menjadi tuan rumah. Dan Erik juga mengatakan, ya kita sepak bola kita akan terus bergerak ke depan. Tidak hanya akan berbicara di Asia Tenggara, dia ingin di Asia. Kita harus disegani, bahkan untuk bisa target selanjutnya lolos di 2026. Makanya dia akan berusaha terus untuk mencari pemain-pemain terbaik dengan grade A, bersama dengan STY mungkin ke Eropa berkeliling, mencari sebuah kekuatan banyak pemain-pemain top yang berdarah Indonesia yang nantinya berkuat. Karena STY ini oleh Erick Thohir difokuskan untuk di senior, sehingga memang konsen benar. Terutama di Piala Asia nantinya akan memulai pada Oktober yang akan datang sampai di Piala Asia itu kan di Qatar di Januari dan Februari. Tapi di Oktober itu ada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah dimulai. Nah, ini fokus STY ke sana. Di kualifikasi Piala Dunia dan juga di putaran final Piala Asia untuk tim senior di Qatar awal tahun depan. Nah, kembali kita ke pertandingan friendly match ini atau di FIFA Match Day antara Indonesia dan Argentina. Ada juga banyak bertanya, apakah Argentina itu akan datang dengan tim U23 atau tidak? Memang ini khusus kalau FIFA Match Day ini tim senior. Jadi nggak ada tuh kalau bicara dengan tim U23 semua mengatakan itu hoax semua, nggak bisa. Pelatihnya aja yang datang adalah pelatih yang terbaik mereka yang membawa Argentina juara di Piala Dunia di Qatar. Ya, Lionel Scaloni. Mana mungkin dia dengan tim junior? Jadi tegaskan bahwa ini tim memang Lionel Messi dan kawan-kawan. Makanya di poster di situs Argentina itu di AFA itu dikeluarkan adalah foto-foto Lionel Messi di situ, bukan foto-foto tim U23. Nah, itu saya tegaskan di sini. Yang keluar kalau Anda bisa ngecek di situsnya itu tur Argentina ke Asia itu foto Messi di sana terpampang di paling depan untuk ke main 2 pertandingan dengan Australia dan Indonesia. Jadi ini tim yang benar-benar. Makanya Erik bilang ini bukan kaleng-kaleng, kata Erik. Wah, luar biasa. Ini memang ini tim bagus, tim juara dunia yang akan datang dan diharapkan semua pemain terbaik Argentina datang ke Indonesia. Makanya masyarakat Indonesia ya ingin melihat Messi dari dekat atau semua yang penggemar Argentina datang semua. Karena kan mereka ini juga terdiri dari pemain-pemain yang bermain di berbagai klub. Julian Alvarez ada di Manchester City, Mikel Arteta ada di Brighton, Enzo Fernandez ada di Chelsea, Lautaro Martinez ada di Inter Milan, Dybala dan Paredes ada di Juventus. Ya banyak kan yang bisa kita lihat di sana ya. Rodrigo Di Paul di Atletico Madrid, ya akunya juga ada di Sevilla, banyak. Juan Foyth di Villarreal yang bisa datang. Ya. Kemudian ada Tagliafico yang bermain di Lyon, ada Nicolas Otamendi ada di Benfica, pemain-pemain yang top semua. Nah, Dybala kan di AS Roma. Nah bayangin saja kalau mereka semua itu datang, itu pasti dari bandara aja udah penuh sesak orang yang melihat, ya. Akan di cover oleh media, bukan saja media dalam negeri dan luar negeri. Karena ini tidak main-main Argentina dan peringkat 1 berhadapan dengan di peringkat 149 dunia. Tapi yang menarik Argentina juara dunia bertarung dengan kita yang baru sebagian besar, ada mungkin ada 7-8 pemain yang diambil oleh STY untuk bermain di tim juara SEA Games barusan di Kamboja. Nah, STY mungkin pasti akan memanggil anak-anak kesayangan dia yang berada di tim U22 kemarin, ya, yang sukses merebut medali emas setelah 32 tahun. Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari pasti akan diambil. Witan juga akan ikut ke dalam Pratama Arhan. Ada penambahan pasti akan masuk juga Ramadan Sananta akan di dalam. Ada Fajar Fatur Rahman mungkin akan diambil juga bermain. Ya, kita tidak tahu mungkin Ananda Raihan juga akan ikut bersama. Semua ada di tangan STY untuk melihat, termasuk dengan 2 pemain yang baru dinaturalisasi kemarin, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Yang karena sebelum press conference untuk membicarakan Argentina, kepastian Argentina datang, itu akan didahului juga dengan press conference bagaimana sambutan yang luar biasa dan sangat baik dari Ketua Umum terhadap Ivar Jenner dan Rafael Struijk, ya, untuk resmi menjadi warga negara Indonesia dan akan bermain di tim nasional. Bukan tidak mungkin Rafael dan Ivar akan ngebut juga tentunya pengurusan perpindahan
federasi kedua pemain tersebut dan bermain di tim nasional kita. Kita akan lihat nanti perkembangan dengan apa yang akan dilakukan oleh seorang STY terhadap tim senior kita untuk menyambut Argentina. Yang pasti sekarang sudah tidak abu-abu, semua sudah terang benderang, sudah ditegaskan oleh Erick Thohir, benar Argentina akan bertarung dengan Indonesia. Bahkan nanti di video selanjutnya kita akan berbicara nanti bagaimana target Erick Thohir pada tahun-tahunnya akan datang. Siapa saja tim yang akan dia datangkan, ini luar biasa. Ya. Kalau tiap tahun nanti mungkin tahun depan dia akan datangkan Brazil atau bahkan tim Portugal ya dengan Ronaldonya. Itu yang menjadi misi dari Erick Thohir, dan dia sudah melakukan hubungan, bukan cuma asal ngecap, bukan hanya asal omong. Sudah lebih dulu berbicara dan disambut dengan baik oleh federasi setempat. Ya kita akan tunggu nantinya. Yang pertama Argentina dulu lah. Ini sudah clear. Oke, sambutlah ini dan kita akan tunggu berapa tiketnya nantinya akan terjadi ya untuk pertandingan Indonesia lawan Argentina. Ya, mungkin paling rendah berapa kita tidak tahu, 500, 750, bahkan mungkin 1 juta kita tidak tahu. Pasti akan penuh, tiket berapapun akan dibeli oleh masyarakat Indonesia ini, apalagi pencinta sepak bola ingin melihat timnas kesayangan kita bertarung dengan Lionel Messi dan kawan-kawan di GBK. Jadi selamat datang La Albis Celeste, tim tanggo Argentina untuk berhadapan dengan tim Garuda kita ya. Wah, ini tim merah putih di bawah STY dalam duel tanggal 19, ingat, 19 Juni di Stadion Gelora Bung Karno. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.